Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat, amin. Perkenalkan, nama saya adalah Mutia Utomo dengan NIM A1B123 100 dari kelas reguler C. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Yusra DMPD yang telah memberikan arahan kepada saya untuk kelancaran presentasi ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya presentasikan, yaitu tentang pengertian apresiasi sastra, pengertian analisis sastra, dan pengertian kajian sastra, serta perbedaan di antara ketiga tersebut. Materi pertama itu tentang pengertian apresiasi sastra. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Apresiasi sebenarnya berhubungan dengan penghargaan, pemahaman terhadap hasil seni atau budaya, termasuk juga karya sastra. Nah, dalam proses penghargaan dan pemahaman itu diperlukan beberapa proses apresiasi. Menurut Udin pada tahun 1958, proses apresiasi itu adalah mengenai, memahami, menghayati, dan menilai. Nah, menurut Wade Harrington pada tahun 1981, apresiasi adalah pengenalan tingkatan pada bidang nilai-nilai yang tinggi. Sampainya si penikmat hasil seni atau budaya itu kepada hal yang paling tinggi, yaitu penilaian. Dari hasil penilaian itu kita dapat menemukan atau memberikan penghargaan terhadap suatu karya. Penghargaan itu bisa baik dan bisa juga jelek. Hal inilah yang menjadi penekanan utama dalam pengertian apresiasi. Jadi dalam bentuk apapun, seni itu perlu untuk diapresiasi. Nah, bila dihubungkan dengan sastra, apresiasi sastra ialah kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra, menurut Effendi pada tahun 1974. Nah, dengan kata lain, apresiasi sastra adalah upaya memahami karya sastra, yaitu upaya bagaimana caranya kita untuk dapat mengerti sebuah karya sastra, baik fiksi maupun puisi, mengerti maknanya dan mengerti seluk-beluk strukturnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk mengerti karya sastra diperlukan analisis terhadap bagian-bagian struktur tersebut. Dengan demikian, apresiasi sastra merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kritik sastra. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa apresiasi sastra merupakan salah satu jenis kritik sastra terapan. Selanjutnya, pengertian analisis sastra. Secara harfiah, kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan. Menurut tim Ponik pada tahun 2007, kata analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dari sebab, musabab, dan sebagainya. Analisis dalam karya sastra adalah salah satu cara untuk lebih mengenal karya sastra tersebut. Dengan menganalisis, maka peneliti mengetahui makna dari suatu karya sastra. Nah, di sini ada 8 langkah-langkah dari analisis sastra. Yang pertama, itu memilih pendekatan. Yang kedua, memilih karya sastra yang akan dianalisis. Yang ketiga, membuat judul dan hipotesis penelitian. Yang keempat, mengajukan proposal penelitian. Yang kelima, melakukan penelitian dengan memulai mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis data. Ketujuh, kesimpulan, dan yang kedelapan adalah penilaian. Nah, di sini ada tujuan dari analisis sastra. Tujuan utama dari analisis kesastraan, fiksi, puisi, dan yang lainnya adalah secara umum untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang dianalisis dan membantu untuk menjelaskan pembaca untuk dapat memahami karya sastra itu. Selanjutnya tentang pengertian kajian sastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kajian berasal dari kata dasar kaji ditambah akhiran an yang akhirnya membentuk kata kerja. Menurut tim Pustaka Ponik pada tahun 2007, kata kaji berarti pelajaran terutama dalam hal keagamaan dengan pemikiran, memeriksa, mempelajari hal lainnya tentang agama. Kajian sastra merupakan tindakan dalam bidang sastra dengan mempelajari hal-hal tentang sastra, memahaminya, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, pada hakikatnya,
Objek kajian sastra itu dapat berupa karya tulis dan karya lisan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kajian sastra. Yang pertama, membantu pembaca sastra memiliki keterampilan berbahasa. Kemudian meningkatkan berbahasa, lalu mengembangkan pengetahuan sastra, dan yang terakhir adalah mengembangkan daya cipta rasa. Ya sih, pengertian analisis sastra dan kajian sastra. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan di antara ketiga dari hal tersebut. Nah, untuk apresiasi, di sini merupakan kegiatan mengakrabi karya sastra dengan sungguh-sungguh hingga dapat menumbuhkan penghargaan, kepekaan pikiran, dan perasaan yang kritis. Nah, selanjutnya untuk analisis. Sedangkan analisis ini untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab, dan sebagainya. Dengan menganalisis, maka peneliti mengetahui makna dari suatu karya sastra. Selanjutnya yaitu kajian. Sedangkan kajian sastra adalah proses pengkajian, menelaah, menyelidiki, dan mempelajari karya sastra, serta usaha penyelidikan di dalam pikiran. Baiklah teman-teman, mungkin segitu presentasi dari saya hari ini. Sebelumnya saya mau kasih satu pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.